gedenya kayak apa di perbandingannya itu loh. Hanya tinggal sedikit di Afrika. Jadi ketika yang paling bawah itu hilang, ya sampai atas akan mati semua. Kita sedikit melihat ke arah Danau Toba yang ada di daerah kita sana. Danau yang demikian besar, luas. Demikian juga bukan sekedar luasnya, bahwa di tengah-tengah danau itu ada pulau. Pulau Samosir. Unik Iya ya? kan? Unik. Dan itu jadi satu kabupaten. Jadi orang sering bayang, itu gede apa enggak ya danau pulau itu? Ya satu kabupaten. Berarti ada berapa kota di situ kan? Jadi ini kita unik sekali, tapi banyak cerita sebenarnya di balik itu kan gitu ya. Nah, jadi setelah dulu waktu anak-anak dengarnya tentang jadinya Danau Toba. Oh, yang legenda ya, legenda. Legendanya tentang si Pogos-Pogos, ya kan? Pogos-Pogos yang kemudian satu kali bertemu dengan apa? Ya dia mancing, dapat ikan mas, terus Mas, berubah menjadi perempuan. Ya. Dan dia mau jadi istrinya, tapi dengan syarat Nggak boleh ngasih tahu siapapun. nggak boleh ngasih tahu siapa latar belakangnya. Kan, gitu. Nah, cuman anaknya ini Bisa, ya si Pogos-Pogos ini kan bekerja mencangkul gitu kan. Uniknya itu kan cerita mencangkul kan. Iya. Berarti udah tahu Kultur masyarakat situ ya. kan gitu ya. Iya. Jadi katanya si anaknya ini jago makan, kuat makan. Itu apanya. Tapi kali itu dia makanlah makanan Pogos-Pogos ini. Makan bapaknya dihabisin. Akhirnya punya bapaknya itu dihabisin itu kan. Marahlah bapaknya. Karena dia sudah lapar, saking marahnya udah lepas kontrol, akhirnya keluarlah kata-kata yang melanggar perjanjian. Kan begitu kan? Iya. Akhirnya datanglah petir, hujan, tenggelamlah semua. Tenggelamlah semuanya. Dan itulah jadilah Danau Toba. Kan begitu. Itulah kata legenda. Tapi ternyata kemudian hari muncullah tentang Danau Toba. Tapi lebih lengkap, cukup lengkap itu ada di koran Kompas dulu tuh. Tentang cincin api. Oh iya pembahasan tentang. Nah, ada juga di sana dibahas, dan ternyata Danau Toba itu adalah letusan dari sebuah gunung yang sangat besar, kan gitu ya. Dan iya itu. Aku ingat waktu zaman itu baru mulai di publik itu orang banyak yang kaget karena nggak banyak yang nggak ngira ternyata itu gunung gitu ya. Dalam kalangan publik setidaknya ya. Iya, dan itu kawah kan? Iya. Ternyata danau itu kan bekas kawah. Iya. Nah, itu jadi, dan di situ diperkirakan 74.000 tahun yang lalu lah letusan yang terbesar itu. Iya, betul. Nah, ini secara teknis Bapak kan nggak terlalu tahu ini. Atma yang kuliah di teknik geologi itu tentu akan lebih tahu soal menjelaskan ini ya. Apa yang terjadi, bagaimana terjadinya pada waktu itu, dan sampai apakah bayangan kita kan erupsi ya, kayak kemarin erupsi Gunung Semeru gitu kan, kayak seperti itulah bayangan kita, nggak nyampe sampai segede bisa jadi danau yang sangat luas. Kan, gitu. Nah, coba dulu bagaimana pembahasan dari geologi dulu selama ini tentang hal itu. Nah iya, itu kan memang Gunung Toba, Danau Toba itu kan kawah, atau biasanya kami sebut juga kaldera biasa istilahnya. Itu, dan biasanya letusannya ketika dalam dunia geologi sekarang disebut letusan Gunung Toba, itu ini dimaksud yang 74.000 tahun yang lalu. Itu disebut nanti super erupsi. Berarti kan kata super, berarti kan ada gambarannya ya. Dan memang kalau kita ngelihat dari itunya aja, dari skala kawahnya aja bisa dibayangkan ya. Ibarat kata kalau kita pikir kayak dulu Merapi 2000 berapa itu?
yang 2010 ya, yang dulu itu ya udah cukup luar biasa. Padahal kawah Merapi paling seberapa sih dibanding Gunung Toba. Dan menarik, ada studinya juga memang diperbandingkan, perbandingan perkiraan volumenya dari volume volume materialnya aja yang dikeluarkan. Coba kalau misalkan dalam memori orang Indonesia, mana lah kira-kira gunung yang letusan paling besar? Krakatau mungkin. Ya, Krakatau, sama gunung yang di apa sana ya? Tambora itu kan. Tambora. Iya. Tambora sama Krakatau kan masih besaran Tambora kan. Krakatau itu kira-kira volumenya itu 1/5-nya lah. 1/5 dari volume letusan dari Tambora. Nah, Tamboranya itu kalau kita bandingkan sama perkiraan volume material yang keluar ketika letusan Gunung Toba itu cuma 5%-nya. Jadi bisa dibayangkan lah gedenya kayak apa di perbandingannya itu loh. Krakatau yang kita pikir udah ngeri, yang sampai segitunya itu enggak. Ya itu mainan anak kecil lah itu bagi letusan Gunung Toba. Seperti itu gedenya. Dan memang skalanya sedemikian besar sampai bahkan itu kan Gunung Toba itu ketika letusan itu akhirnya runtuh sendiri. Dan jatuhlah bagian tubuh Gunung Toba itu jatuh ke tengah. Jatuh ke dalam, ke kaldernya itu runtuh ke dalam, jadi runtuh sendiri begitu. Nah, kemudian setelah aktivitas kemudian harinya, aktivitas volkanik magmatis setelah itu, berapa ribu tahun kemudian itu, muncullah lagi dia naik ke tengah. Itulah yang jadi Pulau Samosir itu. Jadi itu bagian runtuhan yang sempat ambles ke dalam, kemudian terangkat lagi oleh proses magmatis. Singkatnya kayak gitulah, gampangnya. Nah, kemudian apa saja yang terjadi pada waktu kira-kira bagaimana? Itulah di dalam kan. Tetapi dengan manusia bagaimana, dengan letusannya sampai kemana pengaruhnya? Iya. Itu kan memang tadi sudah aku bilang, tadi aja aku bandingkan kan parameter membandingkan letusan tadi kan aku pakai volume materialnya kan. Dan kalau kita tahu dari ketika gunung api meletus itu kan yang keluar tentu beragam material. Misalkan ada yang orang sebut wedus gembel itu kan uap gitu. Ada juga debu, ada batu-batu besar dan segala macamnya. Nah, jadi seenggaknya kita bisa lihat material dari gunung api itu beragam seperti itu. Nah, kalau debunya sendiri itu bisa kita diperkirakan itu sekitar beberapa miliar ton lah volumenya. Yang debunya itu. Dan kemudian tapi yang lebih kita perlu perhatikan sebetulnya dari letusan gunung ini adalah material yang disebut aerosol. Aerosol itu sederhananya adalah partikel-partikel lah. Partikel-partikel seperti H2SO4 ya, partikel-partikel yang kemudian nyebar di udara. Jadi itu ketika letusan Gunung Toba itu terjadi, materialnya keluar, itu jadi selimut sebenarnya. Di menyelimuti bumi begitu. Jadi selimut bumi. Dan itu akibat letusan Gunung Toba itu pada zaman itu, akhirnya yang terjadi adalah sinar matahari yang masuk ke bumi itu kan ambil diselimuti terhalang. Sehingga tuh kadar sinar matahari yang masuk ke bumi pasca letusan Gunung Toba itu cuma 0,001% sampai 10%. Maksimal 10% intensitas sinar matahari yang masuk sampai ke bumi. Jadi apa yang terjadi? Ya musim dingin. Jadi diperkirakan sekitar 6 sampai 10 tahun itu emang zaman es. Jadi 6 sampai 10 tahun penyebaran es pasca letusan Gunung Toba, dan kemudian setelah 10 tahun itu diikuti 1000 tahun periode dingin. Gitu. Karena memang itu tentu nggak bisa sekilas. Emang dipikir kayak letusan gunung dikit langsung hujan selesai debunya, enggak dong. Ini kan mengawang-awang terus, jadi butuh waktu selama 1000 tahun itu material-material yang keluar dari Toba itu sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Ya, kondisi awalnya. Kayak gitu. Dan ya itu yang paling mungkin yang bisa, salah satu dampak konkret yang bisa kita lihat paling nyata ya tadi intensitas sinar matahari itu. Karena itu kan gini, mungkin semua orang juga tahu ya, namanya kehidupan di bumi itu semua bergantung sama matahari ya. Apapun, pokoknya makhluk hidup semua bergantung sama sinar matahari. Yang paling konkret adalah tumbuhan. Tumbuhan kan butuh sinar matahari.
Ya. untuk fotosintesis. Nah, sekarang bayangkan ketika yang terjadi adalah sinar matahari yang masuk cuman 10%. Itu 10% tuh maksimalnya loh. Tadi rentangnya, sekali lagi rentangnya, paling besarnya 10%, paling kecilnya 0,001%. Berarti itu gelap itu. Kita bisa bayangkan tuh kayak mati lampu mungkin selama berapa tahun itu di bumi pasca letusan Gunung Toba itu. Dan artinya juga ya yang terjadi suplai makanan nggak ada dong. Namanya tumbuhan nggak bisa tumbuh. Ya. Gimana mau makan? Dan dari sana kita bisa apa ya? Jalankan terus. Karena ketika makanan tidak ada, tumbuhan tadi tidak bisa berfotosintesis, mereka mati dan kemudian makanan tidak ada, ya dampaknya kan ke makhluk hidup yang lain. Karena kan kita melihat siklus hidup itu selalu rantai makanan. Dan yang di bawah itu kan ekosistem tuh selalu rantai makanan kan. Dan yang menjadi fondasi dari sebuah rantai makanan kan selalu tumbuhan. Karena dia yang paling bawah yang mensuplai, misalkan padi dimakan oleh tikus, nanti tikusnya dimakan oleh siapa, ular, nanti ularnya dimakan siapa sampai ke manusia segala macam. Jadi ketika yang paling bawah itu hilang, ya sampai atas akan mati semua. Nah itu juga yang terjadi di era setelah letusan tersebut. Tumbuhannya hilang, banyak makhluk yang tidak bisa makan, termasuk manusia di zaman itu. Jadi bahkan diestimasikan itu sekitar 90% manusia punah saat itu. Mati. Nah, iya, gitu ya. Dan debunya itu diungkapkan dulu cincin api di Kompas itu sampai ke ini loh, sampai ke India. Iya, kalau ada yang estimasi itu pokoknya luas bumi yang tertutupi oleh material dari Gunung Toba itu sekitar radius 4 juta kilometer persegi. Jadi ya bayangannya luasnya 4 juta kilometer kita kuadratin 2 juta kilometer ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat 1 juta. Ya sampai kemana-mana itu. Nah itulah yang kemudian kan memang diperkirakan ya manusia pada mati, hampir sebagian besar mati kan. Ya 90%. Hanya tinggal sedikit di Afrika, itu ya itu betul. Ethiopia. Ya betul. Makanya kemudian dari Ethiopia itulah kemudian bermigrasi, menyebar lagi ke daerah benua yang lain, dan itulah yang disebut dengan teori out of Africa. Ya. Ya kan. Jadi dari situlah kemudian menyebar ke dunia ini, yaitu teori of Africa. Itulah orang-orang yang hitam-hitam. Ya, bukan karena di luar nggak ada, tapi karena yang sisa di situ doang, karena sisanya mati semua. Nah, kan akhirnya jadilah Danau Toba seperti sekarang kan begitu. Dan jadi kalau kita kan melihat indahnya Danau Toba, pokoknya kita memandang sejuk, enak, Danau Toba danaunya indah, biru, luas banget, itu kan indah kan. Tapi kalau kita bayangkan itu letusan gunung, nggak terbayangkan kan gitu ya. Iya. Ini perlu juga pengetahuan sih untuk masyarakat ya kan, supaya tidak lagi hanya berdasarkan kayak tadi penjelasan seperti tadi apa namanya? Legenda tadi gitu loh. Tapi ada penjelasan yang lebih ilmiah lah, supaya kita lebih bisa dijelaskan secara apa kan gitu. Jadi itulah kalau kita lihat Danau Toba, sebuah danau yang demikian luas, demikian indah, dan kemudian di tengahnya ada Pulau Samosir. Demikian Pulau Samosir yang luas, bukan pulau-pulauan gitu kan. Satu kabupaten kan. Iya. Di sana ada satu kabupaten berapa kota kan gitu. Nah, itu jadi berbeda bayangan kita dengan kejadian sebelumnya ketika Gunung Toba itu meletus. Ya kan? Nah, pernah enggak ingat kalau kenapa
namanya jadi disebut Gunung Toba? Apa karena Danau Toba jadi disebut Gunung Toba itu? Karena mungkin itu bahasa yang digunakan para ahli geologi. Enggak, kalau Toba itu kan penamaan nomenklatur gitu kan pasti dari masyarakat kan. Pasti ya mungkin kalau kita bisa tebak ya pasti namanya duluan Danau Tobanya dulu. Baru kemudian karena setelah lebih lanjut diteliti ternyata itu gunung. Iya. Ya kemudian jadi namanya itu melekat ke gunungnya juga. Dan itu juga tadi memang Bapak tadi singgung soal melihat Gunung Toba ini. Aku nggak tahu, mungkin orang masih kurang menangkap betapa dampaknya ini Gunung Toba ini sebenarnya dampaknya gini. Tadi kan kita bilang dampak Gunung Toba tuh 90% manusia mati saat itu. Jadi dampak Gunung Toba ini bukan sekedar skala daerahnya, bukan cuma Indonesia, bukan. Ini bumi, dan bahkan kalau kita lebih lanjut manusia sebagaimana yang kita tahu sekarang nggak akan seperti ini kalau Gunung Toba nggak meletus waktu itu. Iya, peradaban dunia kan? Iya. Berubah kan semuanya ceritanya kan? Iya. Nah, jadi bukan hanya terjadinya Danau Toba tok begitu aja. Iya. Ya, dan juga orang jangan dibayangkan bahwa letusan itu hanya kayak gunung Merapi atau gunung bisa ngumpet di bunker meletus gitu kan, dan itu menunggu beberapa lama itu sudah selesai. Iya. Kan gitu. Kan ini kan karena akibatnya sampai kemana-mana dan sampai lama hingga seluruh kehidupan yang ada di situ jadi mati. Ketimbang bencana alam sebenarnya lebih tepat digambarkan kiamat sih ini. Iya kan? Kayak kiamat ini. Jadi gitu. Itu harus dipahami gitu ya. So, kita perlu memahami hal seperti itu supaya kita kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kemudian kenapa manusia yang di muka bumi ini bisa menjadi seperti itu, dan kemudian kenapa dari situ kan gitu, kenapa dari Afrika ya kan gitu. Nah, tentu cerita ini kan mempengaruhi semuanya gitu. Jadi perlu memang dijelaskan sampai seluas bagaimana pengaruh terjadinya letusan itu gitu. Gitu. Iya ya, satu sisi yang sebenarnya kayak pengen aku ajak untuk orang ngelihat itu adalah melihat sesuatu itu lebih holistik gitu. Kayak hal-hal yang terjadi itu nggak selalu cuman pengaruh peradaban atau pengaruh aktivitas manusia, tapi sebetulnya itu interaksi dari segala macam faktor, termasuk di sananya alam gitu loh. Dan ini nanti menyangkut bahkan ke banyak hal lagi, tentu ke perubahan iklim dan segala macam. Tapi yang satu kita bisa pelajari dari Gunung Toba itu ya itu tadi, bahwa mungkin mirip seperti waktu kita bahas soal Barus itu, hal yang kita ngelihat remeh itu ternyata dampaknya di masa lalu itu luar biasa besar. Dan ya sebagaimana waktu itu baru seperti itu, ya Gunung Toba ini juga mungkin kita bilang itu lagi naga lagi tidur aja itu. Karena memang itu kan kalau kita tahu struktur gunung api itu kan selalu dia sifatnya itu kayak kerucutnya di atas tuh sebenarnya di atas tuh cuman kayak muncungnya doang sebetulnya. Ya kita lihat itu kan ya kerucut di atasnya itu. Tapi sebenarnya kan sumbernya sentralnya intinya tuh bukan di situ. Di bawah ada namanya dapur magmanya. Nah, dengan kawah segede gitu bayangkan lah dapurnya di bawah segede apa. Dan itu makanya kemudian kan itu menjadi kayak suatu sistem gunung api juga di daerah situ. Ya Sinabung itu kan juga masih berkait itu. Dan para penyelam yang pernah menyelam di Danau Toba selalu merasa ngeri kalau ngeliat ke bawah. Apa catatan mereka? Ngeri, gelap. Iya. Ya ngeri. Jadi selalu mereka itu kesan mereka yang mereka rasakan kalau menyelam. Dan kembali lagi bahwa akibat dari semuanya itu hanya tinggal sedikitlah manusia di Ethiopia, dan dari situlah kemudian menyebar lagi, bermigrasi ke seluruh dunia, dan itulah yang disebut dengan teori out of Africa. Oke. Kita sambung lagi dengan cerita besok-besok dari wisata Danau Toba.